Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Daniel. Daniel adalah seorang tokoh nabi dari Bani Israel, yang dikenal dalam ajaran agama Yahudi dan Kristen, terutama dicatat dalam kitab Daniel di Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Dalam ajaran Islam, nama Nabi Daniel termasuk jarang terdengar. Hal ini mengingat Nabi Daniel tidak termasuk salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui. Kendati demikian, menurut para ahli sejarah, Daniel adalah seorang nabi yang termasuk keturunan Nabi Daud as. Namun, bangsa Yahudi sendiri tidak mempercayai Daniel sebagai seorang nabi, dan jamak diketahui bahwa makam orang saleh itu bisa lebih dari satu. Ada 8 versi mengenai makam Nabi Daniel. Babylon, Kirkuk, Mosul, Mugdadiyah, ini di Irak, Susa, Mala Amir, di Iran, Samarkand, Uzbekistan, Iskandariyah, Mesir. Namun, dari literatur sejarah dan pendapat sejarawan, makam yang paling sahih yaitu di Susan di Iran. Demikian juga menurut pendapat Dr. Su'ed Ma'ar dalam buku Masajid Mishro wa Auliyauha Sholihun. Mengenai kisah Nabi Daniel, Imam T.S.T. Salabi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ilyas Abul Barokat Al-Hifni dalam karya beliau, Badaius Zuhur fi Waqoi Duhur Hal 192-194 menuturkan, dahulu hidup seorang raja Babil yang terkenal jahatnya bernama Bahtashir. Bahtashir sendiri termasuk keturunan Yafits putra Nabi Nuh as. Dalam sejarahnya, Bahtashir seorang raja yang sangat kejam. Tidak ada satupun laki-laki Bani Israel melainkan dibunuhnya. Anak-anak dipisahkan dari orang tuanya dan dilatih untuk perang, sebagian lagi di penjara. Suatu hari, Bahtashir menawan banyak masyarakat termasuk anak-anak. Dan di antara yang ditawan itu ada seorang anak bernama Daniel. Beliau ditawan dan dipenjarakan bersama keturunan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf as. Suatu ketika, Bahtashir bermimpi dengan mimpi yang mengejutkan. Ia bertanya kepada dukun dan juru ramal saat itu. Akan tetapi, semuanya diam, tidak dapat mengartikan mimpinya tadi. Lalu datanglah seorang pria yang dipenjara bersama Daniel. Daniel mengabarkan kepada Bahtashir bahwa di dalam penjara ada pemuda yang pandai menafsirkan mimpi. Dia adalah Nabi Daniel. Maka, dipanggillah Daniel. Nabi Daniel dengan sangat jelas mengartikan mimpi Bahtashir tersebut. Bahtashir pun kagum dengan kecerdasan Daniel sehingga dibebaskan dari penjara dan dijadikan konsulat sekaligus guru pribadi Bahtashir. Kedekatan antara Bahtashir dan Nabi Daniel ini membuat petinggi Majusi geram. Mereka kemudian merencanakan sebuah makar untuk membunuh Nabi Daniel. Maka, digalilah lubang besar, lalu Daniel dimasukkan ke dalamnya bersama hewan-hewan buas dan berbisa. Namun, setelah beberapa hari Daniel berada dalam lubang, Bahtashir mendapati Daniel dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Kembali Bahtashir semakin dekat dan sayang kepada Daniel. Melihat hal itu, orang-orang Majusi menghasut Daniel dengan hasutan-hasutan yang jauh dari kebenaran. Di antara hasutan tersebut, ditujukan kepada Bahtashir bahwa Daniel telah menyebarkan aib yang tidak baik, yaitu Raja Bahtashir setiap tidur selalu kencing di kasur. Hasutan ini membuat Bahtashir geram. Daniel dipanggil untuk tidur bersamanya. Bahtashir kemudian berpesan kepada pengawalnya, bahwa jika nanti malam ada orang keluar kamar untuk pipis, bunuh saja dia, sekalipun dia bernama Bahtashir. Ketika malam tiba, Nabi Daniel tidak keluar dari kamarnya, beliau tidak ingin pipis di malam itu. Sampai akhirnya, Bahtashir sendiri adalah orang pertama yang keluar kamar untuk pipis. Sesampainya di depan pintu, para pengawal langsung menangkapnya. Bahtashir berteriak, "Jangan bunuh aku adalah rajamu Bahtashir." Namun para pengawal menyergahnya dengan mengatakan, "Dusta! Kau bukan Bahtashir raja kami. Kau adalah orang yang mengaku-aku Bahtashir." Tanpa panjang kata Bahtashir pun dibunuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Daniel dari Bahtashir yang kejam. Sebuah makam konon merupakan tempat peristirahatan terakhir Nabi Daniel terletak di benteng Kirkuk di kota Kirkuk di Irak. Ada sebuah masjid yang dibangun di kubur itu. Masjid itu mempunyai gapura dan pilar-pilar dan 2 kubah pada dasar yang dihias. Di sampingnya terdapat 3 buah menara yang berasal dari akhir kekuasaan Mongol. Masjid itu sekitar 400 km persegi, dan di situ ada 4 buah makam yang konon merupakan makam Daniel, Hana, Ezra dan Mikail.
Sebuah makam lain di Susa, Iran, juga diklaim sebagai makam Daniel. Selain itu juga, masyarakat Mesir meyakini bahwa makam Daniel terletak di Alexandria, Mesir. Menurut ahli sejarah Islam, kuburan Daniel ditemukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu ketika Iskandaria, pendapat lain Susa, berhasil dilumpuhkan oleh Amr bin Esh, pendapat lain Abu Musa al-Asy'ari, pada tahun 641 Masehi, Amr dan para tentara melihat ada tempat bersembunyi yang dikunci dengan gembok besi. Kemudian mereka membukanya, dan ternyata di dalamnya ada lubang kecil yang ditutup dengan marmer berwarna hijau yang ditutup dengan marmer berwarna hijau lainnya. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada jenazah seorang laki-laki dengan kain kafan yang ditenun dengan benang emas, dan memiliki badan yang sangat besar. Kejadian itu dilaporkan kepada Khalifah Umar, dan Umar segera bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali kemudian menjawab bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Nabi Daniel. Umar segera memerintahkan Amr bin Esh untuk mengkafani kembali jenazah tadi, dan meminta untuk dikuburkan di sebuah tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang. Amr bin Esh lalu membuatkan kuburannya lagi di kota Iskandaria yang saat ini di atasnya dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Nabi Daniel. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.